Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Shalih Muhammad, Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Rabu 10 Agustus 2022 bersama saya Fauzi Sanjati. Alhamdulillah, insya Allah dalam beberapa saat kita akan membaca adalah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkomentar di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengutuk agresi brutal Israel di jalur Gaza yang memasuki hari kedua pada Sabtu 6 Agustus 2022. Lembaga itu menyebut Israel membuat wilayah Palestina layaknya lapangan latihan dan warga sebagai target tembak. Serangan Israel hingga kini telah mengakibatkan tewasnya 12 orang warga Palestina, termasuk seorang anak dan seorang wanita. Serangan juga menyebabkan 80 orang korban luka-luka. Agresi ini merupakan manifestasi dari arogansi kekuatan militer Israel dan perpanjangan dari pola pikir kolonial rasis yang menganggap wilayah Palestina yang diduduki sebagai lapangan pelatihan dan warga Palestina sebagai target penembakan, kata Kementerian Luar Negeri dilansir dari Wafa News, Sabtu 6 Agustus 2022. Pertanyaannya, mengapa para penguasa dunia muslim pasif sekali menanggapi hal tersebut, dan juga apa bahaya normalisasi dengan entitas penjajahan, dan juga bagaimana cara pembebasan Palestina dan kaum muslimin. Untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang pengamat hubungan internasional, Bung Hasbi Aswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung Hasbi sehat? Sehat, alhamdulillah. Bung Fauzi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bung Hasbi, terkait dengan berita yang dibacakan tadi, pertanyaan Bung, mengapa tanpa merasa ada halangan ini Israel terus melanjutkan pembantaian dan juga penindasan? Ya, saya kira ini adalah yang pertama kita harus pahami bahwa ini adalah okupasi, penjajahan, pendudukan sebuah wilayah terhadap wilayah yang lain. Dan Israel ini adalah sebuah entitas atau negara yang telah menduduki wilayah Palestina sejak tahun 1940-an ya, yang diakui oleh PBB dan bahkan sekarang sudah diakui oleh 100 lebih negara begitu. Dan karena karena wilayah Palestina itu dikuasai atau dikontrol oleh Israel, sehingga segala aspek atau segala hal segala dinamika yang ada di wilayah Palestina itu semuanya di bawah kekuasaan Israel. Termasuk identitas warga, kemudian warga mau kemana, warga mau keluar negeri, juga harus melalui izin Israel. Wilayah darat, laut, udara itu juga semua di bawah kedaulatan wilayah Israel. Jadi sehingga misalnya masyarakat Palestina itu ingin berjuang untuk memerdekakan atau membebaskan diri dari Israel, maka mereka pasti akan dipukul, dihantam, ditembak, mereka pasti akan diserang dan seterusnya. Bukan itu saja ya, ini kan peristiwa yang terjadi kemarin ya, yang berapa puluh orang yang ditembak itu Israel membombardir Gaza dengan bom itu kan. Itu kan cerita yang terjadi tidak setiap hari sebenarnya. Tapi yang setiap hari yang kita bisa baca itu adalah penembakan yang terjadi, misalnya ada anak sekolah lagi berangkat sekolah ditembak misalnya. Padahal mereka tidak salah. Kemudian ada yang dirampas tanahnya, ada yang dirampas rumahnya. Macam-macam itu, banyak cerita yang setiap hari kita bisa baca, bisa kita lihat bagaimana perlakuan Israel terhadap masyarakat Palestina. Dan itu adalah, kenapa ini terjadi? Karena memang secara de facto ya Israel itu yang mengontrol. Bukan lagi secara de facto ya, tapi secara de jure. Secara hukum sekarang itu, secara legal, Israel itu sudah didukung oleh mayoritas negara di dunia ini gitu. Jadi itu yang membuat mereka akhirnya berada di atas angin. Ya. Mereka berada di atas hukum, bebas melakukan tindakan sewenang-wenang apapun juga, karena mereka merasa mereka yang berkuasa dan masyarakat Palestina itu adalah masyarakat yang di bawah kontrol mereka. Jadi ini menurut saya sebuah hal yang sistemik ya, sistemik, struktural, dan dibiarkan oleh masyarakat internasional. Gitu. Baik, Bung Hasbi, terkait pernyataan yang dilemparkan tadi, kita juga melihat agresi brutal Israel dari waktu ke waktu ini telah menimbulkan kemarahan massal bagi penduduk dunia, khususnya
di dunia Muslim, dan berbagai aksi secara besar-besaran ini terjadi di beberapa negara. Pertanyaan, mengapa ini juga belum efektif untuk menciutkan nyali Israel sendiri? Ya, karena ini memang ada banyak aksi, aksi penolakan di mana-mana, aksi pengencaman, demo-demo. Tapi kan kalau demo aksi-aksi itu hanya dilakukan oleh masyarakat, begitu. Kalau dalam bahasa Islamnya itu amar ma'ruf nahi mungkarnya itu dengan lisan, maka seberapa efektif begitu? Gitu. Saya kira tidak akan efektif. Seruan-seruan boikot dan lain-lain. Masalahnya kan tidak semua orang dan tidak secepat itu untuk mengajak orang untuk mengambil tindakan yang sama. Dan walaupun memang ada impact-nya ya, ada dampaknya begitu. Tapi itu menurut saya sampai sekarang tidak terlihat sama sekali ya. Karena memang solusi terhadap persoalan Israel Palestina itu kan, atau pendudukan Israel Palestina itu tidak cukup hanya dengan demo, tidak cukup hanya dengan kecaman, tidak cukup hanya dengan aksi solidaritas, tidak cukup. Harus ada langkah-langkah yang lebih strategis, yang lebih kuat, yang memang bisa menekan Israel. Gitu. Nah, bagaimana cara menekan Israel? Nah, kita harus tahu aktor-aktor di balik Israel itu siapa. Kepentingan-kepentingan di balik Israel itu siapa, baru kemudian kita bisa mengambil sikap, atau kita bisa mengambil sikap yang efektif ya untuk membuat Israel itu berhenti, atau bahkan membuat Israel lenyap, begitu. Membuat penjajahan Israel lenyap, bahkan Israel lenyap. Dan itu sangat mungkin terjadi kalau kita mengambil langkah yang tepat, langkah yang sesuai dengan problem yang ada. Jadi kesimpulannya saya kira ya, kita tidak bisa berharap lah aksi-aksi solidaritas, demo-demo, petisi-petisi itu tidak akan mungkin menyelesaikan masalah. Ya, karena ini masalah politik, ya, masalah politik, masalah militer. Politik itu bukan hanya politik domestik ya, tapi ini bicara mengenai politik internasional gitu. Siapa-siapa yang membackup Israel gitu. Nah, solusinya juga harus ke sana menurut saya. Baik. Bung Hasbi, terkait dengan hal ini juga ada keterlibatan penguasa-penguasa Muslim. Dan bagaimana tanggapan Anda terhadap para penguasa Muslim seperti ini, yang dimana menyikapi isu Palestina? Apakah langkah normalisasi ini yang mereka lakukan saat ini itu menelanjangi sendiri pengkhianatan mereka, dan juga apakah mereka tidak berbuat apa-apa ini secara serius untuk membebaskan Palestina? Ya, jadi sikap Islam sekarang ada dua ya sebenarnya ya. Pertama adalah tetap mengambil sikap keras terhadap Israel, tidak mau bekerja sama dengan Israel, dengan mengatasnamakan kepedulian terhadap Palestina tentunya. Jadi mereka sama sekali tidak mau mereka mengecam. Jadi setiap ada tindakan Israel itu mereka kecam. Mereka tidak mau bekerja sama dengan Israel. Hanya saja yang mereka lakukan itu cuma bisa mengecam saja, ya. Atau mungkin paling aksi-aksi nyata, misalnya aksi tindakan-tindakan nyata itu kalau bisa kita lihat paling hanya mengirimkan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada Palestina, misalnya setelah diserang oleh Israel dan sebagainya gitu. Jadi itu sikap yang pertama yang kita lihat yang hari ini. Gitu. Mereka menolak bersama-sama Israel, mengecam setiap tindakan Israel, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua adalah melakukan normalisasi terhadap Israel. Nah, ini dilakukan oleh Mesir, kemudian Yordan, Uni Emirat Arab, Bahrain 2 tahun kemarin ya, kemudian termasuk Sudan dan Maroko tidak salah. Gitu. Ada narasi yang muncul, ada opini yang muncul bahwa dengan bekerja sama dengan Israel, kita lebih bisa merangkul Israel untuk membuat Israel lebih manusiawi, katanya begitu. Itu alasan mereka. Jadi kalau Israel itu kita berteman sama Israel, bekerja sama Israel, maka kita bisa lebih mendekati Israel. Kita lebih bisa menekan Israel daripada kita tetap bermusuhan sama Israel. Kalau kita bermusuhan sama Israel, maka kita pasti akan sulit untuk berkomunikasi dengan mereka, karena mereka akan menganggap kita musuh. Jadi lebih baik berteman dengan Israel supaya kita bisa menjalin komunikasi intens dan bisa mencegah Israel terlibat atau melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Nah, tapi itu gagasan opini yang muncul tahun 2020 ya. Tapi apa yang terjadi 2021 kemarin, Israel itu dengan berapa hari itu ya, sekitar 2 mingguan itu menggempur Gaza, ratusan orang meninggal. Terus apa yang terjadi? Apa efektivitas dan normalisasi? Tidak ada sama sekali.
ya kan? Uni Emirat Arab, Bahrain tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Saudi Arabia di negara Teluk, salah satu negara terbesar di Timur Tengah, apa yang mereka lakukan? Tidak bisa. Gitu. Mesir, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Turki yang sudah dari awal memang tidak bermusuhan sama Israel, apa yang dilakukan? Tidak ada. Ya kan? Artinya normalisasi itu adalah bukan untuk kepentingannya Palestina sebenarnya, bukan untuk kepentingannya Palestina, tapi kepentingan siapa? Kepentingan Israel dan Amerika. Biar Israel itu semakin banyak temannya di Timur Tengah, dan Israel merasa semakin aman di Timur Tengah. Dan itu satu sisi. Di sisi yang lain, secara ekonomi Israel bisa lebih mudah dengan kerjasama yang positif dengan negara-negara di Timur Tengah. Akhirnya Israel tidak perlu lagi bergantung sama kepentingan ekonomi dari Amerika gitu, karena mereka sudah bekerja sama dagang dengan Uni Emirat Arab, dengan negara-negara kaya yang ada di Timur Tengah. Jadi ini sebenarnya bukan kepentingan Palestina. Terbukti dari tahun kemarin yang seperti saya katakan, pada saat Palestina digempur, mereka diam saja, itu yang normalisasi. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saya sepakat kalau dikatakan ini sebenarnya pengkhianatan terhadap Muslim Palestina, pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip kita sebagai Muslim untuk saling membela satu sama lain. Gitu. Nah, karena ini adalah sebuah pengkhianatan, maka dua sikap umat Islam, dua sikap pemimpin Muslim tadi ya. Yang pertama adalah mengecam, tidak mau bekerja sama dengan Israel, dan yang kedua yang melakukan normalisasi itu tidak akan mungkin memberikan solusi, tidak akan mungkin menjadi solusi yang efektif untuk apa? Untuk menekan Israel. Misalnya yang pertama tadi hanya mengecam itu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menghasilkan apa-apa, gitu. Ya kan? Yang kedua, apalagi normalisasi. Kita menjalin pertemanan baik. Gitu. Nggak akan mungkin itu, mustahil. Kita akan membebaskan Palestina dengan cara-cara seperti itu. Gitu. Tapi di sisi lain ini terkait dengan dan juga apa yang ditampakkan pada publik oleh penguasa-penguasa di dunia Muslim. Mereka tampil sebagai pembela Palestina dengan menyatakan dukungan pendirian two-state solution ataupun pendirian negara Palestina dan juga negara Israel. Nah, ini apa bahaya solusi dari two-state solution itu? Ya, two-state solution itu kan, two-state solution itu usulan siapa sih sebenarnya? Itu gagasannya Amerika kan? Dan itu mustahil itu terjadi. Gitu. Kalau kita bicara two-state solution, terus yang akan menjadi dasar pengambilan, misalnya ya, kalau kita ingin mendiskusikan ini, yang akan menjadi dasar pembatasan wilayah itu kapan? Apakah tahun 1967? Apakah sebelum tahun 1940-an? Kapan gitu? Nah, saya yakin Israel tidak akan mungkin menyerahkan wilayahnya sebagian besar untuk Palestina, karena sebenarnya mereka hanya awalnya itu mereka kan sedikit saja. Tidak akan mungkin ada two-state solution. Karena satu yang tadi, batas geografis tidak akan mungkin ada kesepakatan. Yang kedua, tidak akan mungkin orang Israel itu akan bersepakat, tidak akan mungkin Israel itu misalnya ya, akan sepakat dengan hal itu karena mereka meyakini tanah Palestina itu adalah hak mereka, sehingga mereka yang menginginkan semua wilayah Palestina itu di bawah kekuasaan mereka. Begitupun juga Palestina tidak akan mungkin mau wilayahnya itu diambil, semua tanah Palestina kemudian dibagi, kemudian ada wilayah Israel dan ada wilayah Palestina. Artinya apa? Two-state solution ini suatu gagasan yang mustahil. Gagasan mustahil, dan ini sebenarnya gagasannya siapa? Gagasannya Amerika. Amerika itu siapa? Amerika itu yang membackup sampai hari ini kekejaman dan kejahatan. Jadi ini sesuatu hal yang sifatnya mustahil terjadi. Nah, solusinya apa? Solusinya kalau yang saya pahami itu jangan two-state solution, one-state solution dengan mengusir penjajah. Kan sama saja kan, two-state solution sama saja dengan misalnya gini, kita dalam keadaan terjajah sama Belanda, kemudian kita menganggap kita terjajah oleh Belanda, dan kemudian ada pihak ketiga mengatakan gini aja lah, Indonesia dibagi dua, satu milik Belanda, satu milik Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia mau tidak? Ya nggak mau kan? Karena kita meyakini bahwa wilayah Indonesia ini milik orang Indonesia. Belanda ini penjajah.
penjajah, penakluk, perampas, kriminal dan seterusnya. Jadi tidak ada solusi yang lain. Solusi itu solusi yang mustahil, tidak akan bisa diterima. Hanya one state solution. Dan itu diambil oleh pemimpin negara kita, one state solution. Coba kalau kita membiarkan two state solution, ya kita akan perang terus sama Belanda. Seandainya Indonesia dibagi dua, wilayah timur milik Belanda, wilayah barat milik Indonesia, itu kita akan kontak-kontakan terus. Apa? Karena kita meyakini Belanda itu occupier, colonizer, penjajah, perampas, dan seterusnya. Jadi saya kira logika normal kita, tidak ada yang mau menerima, tidak ada yang bisa menerima ya. Sebagai manusia yang beradab, tidak ada yang bisa menerima konsep dari two state solution. Dan itu bukanlah solusi sama sekali. Baik, terakhir terkait dengan hal tersebut, sebenarnya apa sikap sejati yang wajib diambil kaum muslimin dan para penguasanya untuk melenyapkan pembunuhan, penjajahan, dan pelepasan tanah Palestina sebagaimana yang dilakukan Israel saat ini? Ya, kalau kita lihat problem Israel Palestina itu kan ini ya, bukan, menurut saya bukan hanya problem politik, bukan hanya problem penjajahan di sana, bukan hanya problem, apalagi problem agama. Ada yang mengangkat ini sebagai problem agama. Menurut saya sangat tidak relevan ya, karena kalau kita bicara mengenai hubungan Yahudi dan Muslim, itu dari dulu itu tidak ada masalah sebenarnya. Bahkan yang sering cari masalah kan Yahudi gitu. Di era Nabi itu Yahudi sering cari masalah. Walaupun sebenarnya tidak selalu bermasalah, karena pada faktanya sampai era Khilafah Utsmani, komunitas Yahudi itu hidup aman tentram di wilayah kaum muslimin. Gitu. Artinya apa? Secara hubungan antar agama. Gitu. Jadi yang lebih kental di sini sebenarnya itu adalah tadi itu penjajahan politik. Gitu. Tapi bukan hanya itu sebenarnya. Tapi ada problem peradaban yang menurut saya yang lebih penting untuk kita diskusikan. Problem peradaban itu seperti apa? Kalau kita itu mindset kita sekarang itu, mindset kita secara global ya, mindset kita itu adalah mindset pragmatis, ya, liberal dan kapitalis. Yang kita itu hanya memikirkan kepentingan negara kita sendiri, hanya mementingkan kekayaan negara kita sendiri, keselamatan negara kita sendiri. Dan itu yang diajarkan oleh peradaban yang ada sekarang, sehingga itu satu sisi yang lain. Kenapa kok bisa Israel itu menjajah Palestina, menguasai Palestina, dan didukung oleh negara-negara besar? Itu kan kepentingannya apa? Kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan geografis dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok bisa peradaban hari ini itu bisa membiarkan kesewenang-wenangan terjadi? Karena mereka memang tidak menjadikan moral sebagai, tidak menjadikan moralitas, tidak menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai hal yang penting. Yang penting adalah national interest. Yang penting adalah kepentingan nasional, ekonomi, politik, seterusnya dan sebagainya. Nah, ini kan peradaban yang rusak, saya gitu. Peradaban yang rusak, mindset yang rusak, peradaban yang rusak. Dan celakanya ini diadopsi oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin juga. Kan? Kenapa mereka tidak berani mengambil sikap terhadap Israel? Ya karena mereka itu lebih memikirkan kepentingan nasional mereka masing-masing, gitu. Keamanan nasional mereka masing-masing, kekayaan mereka masing-masing dan seterusnya. Itu yang membuat akhirnya mereka tidak bisa berpikir beyond, mereka tidak bisa berpikir melampaui itu, tidak bisa berpikir efektif untuk menyelesaikan masalah. Nah, solusinya apa sih untuk menyelesaikan masalah Palestina Israel ini atau menyelesaikan masalah pendudukan Israel ini? Yang pertama adalah cara pandang harus berubah. Gitu. Dari cara pandang yang sangat sempit, hanya untuk kepentingan materi saja, menuju kepada cara pandang yang benar yang diajarkan oleh Islam, yaitu hanya berpihak kepada kepentingan Islam saja, mengikuti aturan Islam dan memperjuangkan kepentingan kaum muslimin. Ya, bukan hanya memperjuangkan kepentingan kaum muslimin, tapi memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak dibatasi hanya kepada objeknya umat Islam semata, tapi seluruh itu. Nah, itu yang harus ada dalam benak pemimpin kaum muslimin. Dan kalau itu terjadi, dan ketika umat Islam itu, pemimpin umat Islam itu mindset mereka adalah Islam, maka pada saat itu mereka pasti akan bisa berpikir terbuka, cerdas, kritis. Hingga langkah-langkah untuk membebaskan Palestina itu bisa dilakukan. Langkahnya apa? Yang pertama, membebaskan diri dari keterangan Tuhan terhadap Barat, ya kan?
Karena yang selama ini membackup Israel itu adalah Barat. Dan selama ini yang membuat kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Israel itu adalah karena ketergantungan terhadap Barat. Ya. Jadi ketika loyalitas kita sudah kepada Islam, maka secara otomatis itu kita akan bergerak menuju kepada keterbebasan terhadap ketergantungan terhadap Barat. Dan setelah kita tidak tergantung lagi kepada Barat, kemudian pada saat itu kita mengembangkan militer kita sendiri, kita mengembangkan perekonomian kita sendiri, kan? Dan pada saat itu kekuatan kaum muslimin akan setara dengan Barat. Dan ketika kita sudah setara dengan Barat, bahkan melampaui Barat, maka dengan mudahnya kita bisa membebaskan Palestina. Gitu loh. Itu langkah yang strategis. Tapi kalau dalam langkah yang jangka pendek sekarang, menurut saya kaum muslimin memang harus kuat untuk menekan pemerintahnya, supaya mereka bisa mengambil sikap tegas terhadap Israel. Boikot itu bisa, misalnya seruan boikot. Atau kaum muslimin yang berada di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Palestina itu melakukan aksi besar-besaran. Boikot macam-macam itu untuk yang bisa berdampak buruk terhadap Israel. Itu langkah jangka pendek, walaupun sebenarnya juga tidak terlalu menyelesaikan masalah ya. Tapi langkah yang paling penting menurut saya adalah itu kaum muslimin, pemimpin muslimin harus membebaskan diri mereka dari pemikiran-pemikirannya yang membuat mereka tergantung terhadap Barat dan membuat mereka tidak mampu untuk berkembang, mengembangkan negaranya sehingga pantas untuk membebaskan Israel, membebaskan Palestina. Itu yang tidak ada yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan itu menurut saya yang harus bisa membebaskan Palestina. Ya, pemikiran yang independen, sikap yang independen, kemudian bebas dari ketergantungan terhadap Barat, yang membackup Israel tentunya. Dan yang ketiga, mandiri dalam membangun kekuatan. Kemudian yang keempat, ini melakukan jihad terhadap Israel. Itu yang menurut saya kunci. Dan itu yang terjadi di masa-masa yang lalu. Ya. Ketika kaum muslimin itu terzalimi, maka bagaimana kaum muslimin membebaskan umat Islam yang terzalimi? Ya, kita harus datang memerangi mereka, gitu ya. Membebaskan dari kaum-kaum yang terzalimi, membebaskan kaum-kaum terzalimi tersebut dari kezaliman. Dari kekuatan politik, melalui kekuatan militer yang kita. Gitu. Baik, terima kasih Bung Hasbi atas kesempatannya kali ini di agenda program Kabar Petang. Alhamdulillah pemirsa, telah kita selesaikan program Kabar Petang kali ini, dan jangan lupa sampai ketemu kembali di program Kabar Petang di waktu yang sama dan juga di channel yang sama. Akhirnya jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya agar Anda semua mendapatkan apa yang. Saya Fauzi Ngajabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.